Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah saudara dan saudari Alhamdulillah rahimakumullah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis nomor 613 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi, muttafaqun alaihi. Dan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, al-mayyitu, seorang mayit, yu'adzabu fi qabrihi, akan diazab dalam kuburannya, bimaniha alaihi, disebabkan oleh ratapan yang dilakukan atasnya, muttafaqun alaihi. Hadis ini disandarkan kepada Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari menuliskan hadis ini dalam kitabnya As-Sahih nomor 1210. Hadis nomor 1210 Sahih Bukhari ada di juz 5 halaman 38. Dan Sahih Muslim nomor 1537 sampai 1538, juz 4 halaman 494 dan 495. Itulah sebabnya dengan dua rujukan ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkannya dengan muttafaqun alaihi, disepakati. Hadis ini, saudara dan saudari, memiliki keterangan lain yang berkaitan dengan masalah ini. Kalau di hadis ini disebutkan seorang mayat diazab karena sebab rintihan kepadanya, maka ada beberapa keterangan. Salah satunya adalah di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1206 yang menjelaskan makna mayit ini diazab karena ratapan ya. Dalam keterangan Sahih Bukhari diceritakan bahwasanya sahabat Ubaidillah, sahabat Abu Bakar, Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Abbas, saudara, itu pernah menyaksikan kematian putrinya Utsman bin Affan. Setelah dikuburkan, lalu ada seseorang yang duduk di sampingnya dan menangis. Lalu sahabat Abdullah bin Umar berkata, bukankah menangisi jenazah ini itu menjadi sebab diazab si mayit di dalam kuburannya? Lalu orang ini pun tidak menangis. Kejadian sama juga dialami ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mendapat musibah ditusuk ya. Itu ada seorang yang bernama Suhaib mendatangi beliau dan menangisi. Lalu kata Umar ibn Khattab, janganlah engkau menangis, terlebih lagi kalau saya meninggal, karena tangisan itu menyebabkan disiksanya si mayit. Ketika kejadian ini diceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha,
Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini bukan untuk orang beriman. Kenapa? Karena asbabul wurud itu ada asal adanya kejadian ini. Ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Muslim nomor 1546. Itu bermula ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati jenazah seorang Yahudi yang sedang ditangisi oleh keluarganya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Antum tabakuna wa innahu la yu'adzab." Kalau engkau semakin menangis, maka jenazah ini semakin akan diazab. Nah, dengan keterangan Aisyah ini, saudara, yang terdapat di dalam juga kitab Sahih Muslim ya, nomor 1546, maka yang dimaksud dari hadis ini, pertama, ini tidak ada kaitannya dengan orang Islam. Ya. Kenapa? Karena bagi orang Islam yang berlaku adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang terdapat di dalam Quran surat An-Najm. Ya. Surat An-Najm ini surat yang ke-53, ya. Anda akan temukan di dalam ayat 38. Ya. Di dalam ayat ke-38 surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Dan tidaklah ya, orang yang berdosa begitu disiksa karena sebab dosa orang lain, atau seseorang pendosa tidak akan memikul dosa orang lain. Artinya nggak mungkin si mayit diazab karena perbuatan orang lain, begitu. Nah, ketika menjelaskan hadis ini, saudara dan saudari, karena ada dua keterangan tadi. Keterangan yang pertama, hadis ini dikoreksi oleh Aisyah, ya. Jadi perkataan Abdullah bin Umar ini dikoreksi. Kalau Abdullah bin Umar mengatakan, "Al-mayyitu yu'adzabu bimaniha alaihi." Mayit disiksa disebabkan karena ratapan yang diberikan kepadanya. Ketika Abdullah bin Umar menggunakan hadis ini untuk orang Islam, kata Aisyah tidak tepat, sebab asbabul wurud, larangan menangis kepada jenazah itu adalah ketika Rasulullah melewati jenazahnya orang Yahudi. Ya, jadi kalau orang Yahudi ditangisi, diazab. Yang kedua, koreksinya sebagaimana Aisyah katakan, ini juga dalam kitab Sahih Bukhari, yang berlaku bagi orang muslim khususnya adalah ayat 38 surat An-Najm. Ayat 38 surat An-Najm itu, surat 53, ya, wala taziru waziratu wizra ukhra, orang dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi nggak mungkin si mayit diazab gara-gara kesalahannya orang lain, termasuk keluarganya. Nah, dengan adanya dua koreksi ini, kemudian Imam As-Sun'ani mendudukan makna azab itu apa? Karena azab itu tidak selalu berarti disiksa. Nah, di dalam kitab Subulus Salam, saudara, Imam Ismail As-Sun'ani menjelaskan 5 hal. Yang pertama, mayat seorang muslim baru akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya jika ketika hidupnya dia sudah terbiasa melakukan niyaha. Jadi niyaha itu menjadi gaya hidupnya.
Pokoknya ada keluarga nangis meninggal, nangis mau meratap begitu. Jadi kalau dalam bahasa Imam As-Sunani merujuk kepada kitab Bukhari, annahu yu'adzabu bidzalika idza kana sunnatuhu wa tariqatuhu. Kalau ketika jenazah ini waktu masih hidupnya memang senangnya begitu, lalu dia meninggal dunia juga keluarganya menangisi, dia diazab. Jadi diazabnya bukan semata-mata karena ratapan anak keluarganya, tetapi karena dia mengajarkan ratapan kepada keluarganya. Jadi dosanya itu karena ajarannya, bukan karena ratapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia diazab kalau salah satu wasiatnya adalah jika saya mati, tangisilah aku. Ini sebagaimana yang pernah terjadi pada seseorang yang bernama Tarafah Ibnul Abdi. Jadi menurut Imam As-Sunani, Tarafah bin Abdi ini berkata, "Idza mitu fa abkini bima ana ahluhu wa syuki alayal jaib ya umma ma'bad." Jika saya meninggal, tangisilah aku dan sobek-sobeklah kantong-kantong. Jadi kalau dia meninggal dunia kemudian diratapi, disiksanya bukan karena ratapannya, tetapi karena dipenuhinya wasiat yang salah. Makanya pernah saya sampaikan dulu, kalau keluarga kita berwasiat salah, contoh, nak kalau saya meninggal dunia, bikin saja rame-rame 7 hari lah, yang jelas-jelas tidak ada ketentuan. Maka kalau kita memenuhinya, apalagi dengan berhutang sampai menanggung, maka dia sama saja nyiksa si mayit. Ini begitu. Karena dia makanya memenuhi wasiat itu, wasiat orang meninggal, ya, jika isi wasiatnya salah, itu haram. Karena hanya akan menderitakan si mayit itu sendiri. Justru kalau kita mau nolong saudara kita yang salah, kalau dia punya wasiat salah, tidak dipenuhinya. Itu salah satu cara menyelamatkannya. Nah, jadi saudara dan saudari memenuhi amanat wasiat yang salah, seperti minta dibikin ritual niyahah, ya, maka ini akan menjadikan yu'adzabu, annahu yu'adzabu idza awsa ayyubka alaihi wa huwa ta'wilul jumhur. Jadi inilah menurut pendapat para jumhur ulama tentang hadis ini. Seorang muslim baru akan diazab kalau dia mewasiatkan. Bahkan kan kalau kita baca hadis lain, ya, orang muslim mungkin nggak diazab di alam kubur? Mungkin. Jadi jangan kalau kita bicara azab identik dengan orang kafir saja, enggak saudara ya. Karena Rasulullah mengatakan orang yang pipis sembarangan saja itu diazab dalam kubur. Bukti bahwa dia orang Islam, Rasulullah mengambil dedaunan lalu menancapkannya, ya kan? Kalau orang kafir kan nggak mungkin Rasulullah mendoakan. Kenapa? Karena mendoakan orang kafir haram hukumnya. Jadi keterangan bahwa dua orang di alam kubur diazab gara-gara dia pipis sembarangan dan tidak istinja, dan kemudian fakta Rasulullah mendekati dan menancapkan dengan adanya harapan bisa menjadi keringanan, itu membuktikan bahwa yang diazab itu adalah mayit orang beriman, orang muslim. Jadi jangan bicara kalau azab, saya kan udah Islam. Enggak saudara, kalau kita belum benar-benar benar ya, belum benar-benar benar ya, masih benarnya setengah benar ya, berarti nanti kan hisabnya juga ada saudara dan saudari. Kemudian makna yang ketiga, ini yang disebutkan oleh Imam As-Sunani, khusus untuk orang kafir, ini adalah makna asalnya. Jadi kalau untuk orang kafir, makomnya sudah jelas.
Kalau ratapan, tangisan makin menambah. Kan kalau Anda melihat, mohon maaf, di budaya Kristen, mungkin tidak hanya orang-orang saudara kita yang dari Sumatera saja ya kan, itu kan ada nyanyian khusus dengan tangisan ya, dan Indonesia Timur juga sama sebenarnya. Itu ratapan. Tangisannya akan menambah bebannya. Sebagaimana asbabul wurud yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Sahih Muslim tadi. Ketika Rasulullah melewati jenazah seorang Yahudi yang sedang ditangisi oleh keluarganya, Rasul mengatakan, antum tabukuna, kalian menangisinya, yu'adzabu, dia disiksa. Nah, saudara dan saudari iwan billah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, menurut Imam As-San'ani, salah satu makna azab ini bisa jadi bukan siksaan, tapi celaan. Ya. Celaan bagi jenazah yang diratapi oleh keluarganya atau ditangisi berlebihan. Ini berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad dari hadis Abu Musa marfu'an. Ada kalimatnya, al-mayyitu yu'adzabu bi buka'il hayyi. Seorang mayit muslim akan disiksa, atau di sini pengertiannya adalah dicela disebabkan tangisan orang yang hidup. Idza qalat tinnaiha, apabila terlebih lagi dalam tangisan itu ada wanita yang meratap dengan kalimat wa'dudah wa nasirah wa kasiyah. Ya, artinya alangkah butuhnya dia dengan pertolongan, alangkah butuhnya dia dengan perlindungan, siapakah yang akan menolongnya, dan lain sebagainya. Jadi meratapi bagaimana nasib dia begitu. Dan biasanya kan tangisan ini, ratap ini akan keluar dari orang-orang yang tahu si mayitnya banyak maksiatnya ya kan. Kalau mayitnya bukan tukang maksiat, kira-kira alhamdulillah ya, mati itu baginya lebih baik. Kenapa? Kan ada kan kita lihat saudara orang sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya alhamdulillah akhirnya Allah baikkan juga dengan kematiannya jadi kebaikan, kan begitu ya. Walaupun tidak disebutkan, karena kita lihat untung dia mati, masih ada kalimat begitu ya. Sebab apa? Sebab kalau dia masih hidup kan jadi masalah ya. Makanya kenapa saudara dan saudari, ini kalau dalam dunia bus-bus malam, saya pernah mendengar cerita yang sangat mengerikan. Jadi kalau supir-supir truk bisnis malam itu, kalau dia malam jalan mobil kayak Pantura begitu, lalu ada motor yang kesenggol misalkan, ditanya masih hidup atau masih mati? Masih hidup. Balik lagi mundurin, dimatiin ya, karena alasannya dua, kalau dia menghidup kasihan, dan tapi akan jadi panjang bagi dia kan, mendingan mati, urusannya beres, terserah nanti di akhirat aja. Jadi begitu. Jadi kebanyakan memang kan, kalau mohon maaf, kalau orang-orang begini kan imannya agak kurang saudara ya. Bahkan dunia prostitusi malam kan biasanya terjadi kan di daerah-daerah transportasi seperti itu begitu. Ya itu terjadi begitu. Yang terakhir, al-khamis menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, at-ta'dib bimana ta'allamul mayyiti bima yaqa'u min ahlihi minan niyaha wa ghairiha. Jadi azab yang dimaksud dengan adalah bentuk kesakitan ya. Jadi kalau tadi bentuk celaan, yang keempat azab dimaknai sebagai bentuk rasa sakit, tetapi bukan sakit dalam pengertian kayak orang dikebugin. Jadi memang agak berbeda. Nah, ini berkaitan dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di mana diterangkan annahu sallallahu alaihi wasallam jazara imra'atan anil bukai ala ibniha. Rasulullah melarang seorang wanita menangisi kematian anak laki-lakinya. Wa qala inna ahadakum idza baka, sesungguhnya jika kalian menangisi, ista'dara lahu suwaihibuhu ya ibadallah, dia akan semakin bersedih ya. Jadi tangisan orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu ternyata melukai hati. Ini disebut ta'allum. Jadi menyakiti hatinya. Karena itu la tu'adzibu ikhwanakum, janganlah engkau tangisi kematian orang-orang yang menjadi saudaramu. Nah saudara dan saudari,
kalau kita membaca 5 keterangan ini, maka semakin jelas bahwa niyahah ini, ya, ratap ini adalah salah satu bentuk ketidakyakinan orang atas kebaikan yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal. Itulah sebabnya kewajiban kita adalah sebelum mati memperbanyak sebanyak-banyaknya kebaikan, sehingga kita tidak disangsikan, ya, oleh orang-orang lain kematian kita. Bahkan bisa jadi tadi Rasulullah juga kan mengajarkan sebuah doa, ya Allah, jika kehidupan lebih baik bagiku, maka hidupkanlah dalam kebaikan, dan jika kematian adalah jalan terbaik, maka wafatkanlah dengan cara yang baik. Bahkan kita suka berdoa, watawaffana ma'al abror. Apa arti watawaffana ma'al abror? Ya Allah, wafatkanlah kami, matikanlah kami beserta orang-orang yang baik, dan tentu dalam keadaan baik. Jadi sebenarnya tanpa disadari kita suka berdoa minta mati, begitu. Cuman kita nggak sadar saja, ya, kalau kita sudah berdoa itu. Itulah sebabnya ketika Aisyah menyaksikan kehangatan, keharmonisan Rasulullah dengan putrinya Fatimah, ya kan? Begitu Fatimah dibisikin menangis, lalu dibisik kedua ketawa. Setelah Rasulullah meninggal dunia, Aisyah bertanya, apa sih yang dibisikkan? Fatimah menjawab, bisikan pertama, Rasulullah akan meninggal dunia, saya sedih, lalu menangis. Lalu bisikan kedua, apa yang buat engkau ketawa? Bisikan kedua adalah, engkau adalah yang pertama menyusul. Kalau kita kan kayaknya nggak siap, ya, aneh mau mati, ente besok nungguin mana aneh, ya, enak aja, lain-lain aja, ya. Jadi kita sih kadang nggak siap, ya. Bahkan itu tadi, kalau dalam bahasa candaan para ustadz itu, ibu-ibu nanti mati duluan, saya akhiran, ibu-ibu duluan, kan gitu, atau bapak-bapak duluan. Biasanya candanya begitu, ya, saudara. Itu canda yang tidak mendidik sebenarnya, karena menunjukkan ketidaksiapan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak dibalik? Bisa jadi saya duluan, Anda akhiran, saya duluan. Kan kalau saya duluan, Anda doain saya. Kalau Anda paling akhir, siapa doain Anda, kan? Nggak ada yang nyalatin. Semuanya paling akhir meninggal, kan siapa doain? Kasihan. Udah itu di tengah lubang lagi, lalu tengah lubang. Aduh, kasihan kan saudara dan saudari. Orang-orang baik nggak ada yang doain. Sedangkan Rasulullah mengatakan tidaklah seorang jenazah meninggal dunia, dia disolatkan oleh 40 orang yang tidak mensekutukan Allah, kecuali dia akan menjadi syafaat baginya. Nah, hadis terakhir saudara, walahuma, hadis nomor 614, ini hadis penutup malam ini. Walahuma nakhuhu anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, dan ada juga riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, ya, yaitu riwayat yang semisal. Jadi hadis ini hanya menjelaskan tambahan saja. Silahkan jika ada yang perlu didiskusikan sehubungan dengan tema ini, atau mungkin tema-tema yang lain, silakan. Walafu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yang sudah masuk, bagi sahabat-sahabat yang mendengarkan lewat internet, mohon mengetik di message, kemudian insya Allah nanti dibacakan. Yang pertama, ini dari Ahwat. Ustadz, bagaimana jika seorang muslimah melakukan bekam kepada ikhwan yang bukan mahram karena alasan di tempat bekam tersebut tidak ada terapis ikhwan? Yang alasan kedua, karena pasien atau orang tersebut bahwa lebih nyaman oleh muslimah tersebut, pastinya, ya. Bukan, terapisnya Ahwat, pasiennya ikhwan. Ya, ikhwan berbekam ke Ahwat, gitu. Ikhwan, bukan membekap, ya, membekam, ya. Nah, kata ikhwannya alasannya lebih nyaman dengan Ahwat, gitu. Ya iyalah, ya. Kemudian ketiga, alasannya kondisi darurat, misal untuk pasien yang stroke. Masih dari pertanyaan yang sama, ini perluasan dari pertanyaan yang tadi, namun sepertinya kondisi yang lain. Apakah alasan tersebut di atas dapat
kita kategorikan darurat? Karena pemahaman saya, apabila pasien atau orang yang dalam kondisi seperti kecelakaan dengan pendarahan hebat, yang tidak segera ditolong akan meninggal dunia. Berarti kita berada di kondisi darurat, dan bila tidak kita tolong, kita bisa berdosa. Apakah kondisi seperti itu sama daruratnya? Kondisi daruratnya itu. Kemudian, jika ada saudara yang memberikan hadiah seperti game atau PlayStation, ini maksudnya ya, kepada anak kita, apakah boleh menolak karena mengingat dampak negatif game pada anak-anak? PlayStation ditolak ya? Oke, nggak apa-apa. Kasihkan saya aja. Baik, silakan nanti. Kemudian, Ustadz, apakah benar tembok Cina, ini mungkin ahli sejarah ini yang nanya ya, tembok Cina itu dibangun oleh Zulkarnain pada masa itu, seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi? Mohon penjelasan. Benarkah tembok Cina dibangun oleh Zulkarnain? Kemudian mohon dijelaskan mengenai hadis tentang orang hamil. Ini sering ditanyakan juga, tapi silakan dijawab lagi, Ustaz. Apakah harus mengganti puasa atau cukup dengan membayar fidyah untuk orang hamil? Kemudian bagaimana sebenarnya perbuatan yang termasuk durhaka kepada orang tua? Apakah kalau berbeda pendapat atau keinginan bisa dikategorikan perbuatan durhaka? Yang berikutnya, bila ada saudara atau orang yang dekat sekali dengan saya, sering kali 2 atau 3 hari kemudian hadir di dalam mimpi. Sebenarnya siapakah yang hadir itu? Bila ada saudara atau orang yang dekat sekali dengan saya, ini kategori dekatnya bagaimana? Sudah dijelaskan ya. Dekat posisinya atau dekat bagaimana? Seringkali 2 atau 3 hari kemudian hadir dalam mimpi saya. Nanti satu angkot dekat semua ya. Baik, yang kemudian yang Iwan sabar ya. Bolehkah mendownload Al-Quran di dalam HP sehingga kita bisa membaca Al-Quran melalui HP di mana saja atau dalam kondisi apapun, misal di kereta, di mobil, tetapi HP tersebut kadang terbawa ke dalam kamar mandi, HP-nya ya. Oke, HP yang di dalamnya ada download Al-Quran. Yang kemudian bersentuhan baju dengan baju yang bukan mahramnya, apakah wudunya batal? Yang bersentuhan bajunya ya. Oke. Apakah batal wudunya, Ustaz? Iwan? Atau biarkan dulu menjawab? Oke. Satu dulu, Iwan. Ustaz, saya sering membaca buku kitab Tauhid. Di situ ada bab pembatal keislaman. Salah satu bab poinnya adalah siapa saja yang membuat pelantara dalam ibadah dia dengan Allah, ada pelantara itu, tawasul itu. Tapi saya sering menemukan imam-imam sholat di masjid itu kalau setelah sholat berdoa bertawasul. Nah, sholat kita sah nggak Ustaz? Kalau kita udah ngetahui imam itu berdoanya ada tawasulnya itu. Baik Ustaz, silakan jawab.
Terima kasih saudara dan saudari atas beberapa pertanyaannya. Yang pertama tentang ini berkaitan dengan masalah darurat ya. Kalau penanya tadi membuat gambaran darurat itu antar seperti orang yang mau kecelakaan, mau meninggal dunia, kalau nggak ditolong meninggal dunia, dengan misalkan orang yang berobat ke akhwat gitu, misalkan ke wanita, ya tentu posisinya berbeda, karena kategori darurat itu sebenarnya jika dia tidak melakukannya, dia akan mendapatkan bahaya yang besar. Intinya darurat itu adalah itu. Nah, dalam kasus berbekam, ya saya sangat yakin ya ini tidak bisa dikategorikan seperti itu, berbeda ya. Terkecuali memang ada dalam tanda kutip motivasi yang lain ya, itu hubungannya dengan Allah sebenarnya. Biarin Allah yang menghukumi lah begitu kan. Tapi pada dasarnya hukum asal berobat ya kepada orang yang lain jenis, hukum asalnya boleh ya. Karena ini kan bagian dari muamalah. Yang menjadi tidak boleh kan adalah urusan aurat begitu. Nah, kalau yang dibekam punggung kan bukan aurat laki-laki ya. Itu makanya sebenarnya boleh-boleh, asal jangan bekamnya di area-area yang lain begitu, itu lain gitu. Itulah sebabnya kalau wanita menjadi terapis kepada laki-laki masih mungkin, tetapi kalau wanita diterapi oleh laki-laki ini yang hampir tidak mungkin, karena keseluruhan wanita kan adalah aurat begitu. Nah, itu yang berbeda. Jadi pada dasarnya sih boleh saudara kalau laki-laki dibekam sama wanita ya, karena kan dia di area yang bukan kategori aurat begitu. Karena yang menjadi batasan pergaulan kita dengan wanita itu adalah dalam bab aurat. Jadi tidak bisa dikategorikan darurat. Namun kalau urusannya tadi dalam tanda kutip merasa nyaman, itu lain ya. Itu tanda kutip itu nyamannya saya nggak ngerti ya itu. Itu mesti nanya dua mata aja, mata ke mata itu nyamannya apa maksudnya? Ya, silakan. Iya, ya sebenarnya sangat dianjurkan kalau kita ikhtiar nyari dokter kandungan perempuan. Makanya kalau saya pribadi lebih nyaman ngecek kesehatan istri itu ke bidan, bukan ke dokter. Ya, ke bidan ada solusi sebenarnya. Kalau masih ada, dan kedua, bidan itu lebih paham. Bahkan kadang analisanya lebih tepat daripada dokter kandungan sekalipun. Kalau dokter kandungan mah merasa beda dikit aja sudah bilang nanti sesar. Tapi kalau bidan enggak, karena dia wanita gitu loh. Apalagi kalau kita berobatnya ke bidan yang sudah melahirkan banyak anak. Nah, dia bilang pokoknya biar kayak apapun nggak perlu, bisa kok diakalin begitu. Jadi insya Allah kalau masih ada, terkecuali di daerah yang tidak ada dokter, tidak ada tenaga medis kecuali laki-laki, kayak di daerah pedalaman mungkin ya, itu betul masuk kategori darurat saudara. Tapi kalau di Jakarta kayaknya bukan alasan saudara. Itu ya. Jadi nggak sama lah dengan istilah darurat yang ditanyakan tadi ya. Itu pertanyaan 1, 2, 3 itu berkaitan dengan penjelasan yang sama, intinya di sana. Jadi saya nggak memperpanjangnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, menolak hadiah ya kayak pembelian game untuk anak kita karena alasan kekhawatiran darurat. Jika yang dikhawatirinya darurat, Anda merasa itu menjadi darurat, ya itu lebih bagus, karena di dalam kaidah usul fikih itu ada namanya sadul darai ya, muqaddamun li jalbil masalih. Jadi mencegah terjadinya mudarat itu lebih diutamakan dari menarik manfaat. Jadi syaddul darai atau syaddul dari'ah muqaddamun li jalbil masalih. Jadi kalau Anda merasa dengan game ini anak jadi tidak benar, Anda menolaknya, ya itu bermanfaat, itu bagus. Tetapi kalau Anda berpikir lain, bahwa Anda masih mampu mengendalikan anak, justru itu menjadi sarana kreativitas, itu lebih bagus sebenarnya. Kenapa? Karena mudarat atau bahayanya game itu sebenarnya tergantung dari apa dan untuk apa. Karena pada dasarnya game itu bisa memotivasi cara berpikir anak-anak ya. Sebagai sebuah contoh, saya punya pengalaman pribadi, anak saya yang memiliki ya secara psikologis agak lemah, laki-laki, itu pertama kita main
canda saya kalah, dia nangis gitu. Kalau kita bilang itu cuma main, nah, ya, masa sih dia main itu nangis? Nangis, selalu nangis begitu. Lama kelamaan dia mulai berani. Akhirnya saya belikan permainan seperti itu, dia main sendiri terus. Pertama juga sama, ketika dia kalah dia nangis. Gitu. Kenapa nangis? Jaki kalah ya, abi nangis gitu. Enggak, yuk main lagi, biar menang. Lama kelamaan ternyata dia sekarang seneng. Dan bukan itu aja, dia berani bermain secara real. Kalau bilang, "Bi, saya mau main bola." Gimana? Pertama kalau bilang kalah sambil sedih begitu. Sekarang kalau ya nggak apa-apa, itu game, itu hanya main. Jadi saya jelaskan, hidup itu seperti sebuah permainan. Kalau Anda mensikapinya berlebihan, engkau yang akan termakan. Tapi kalau kamu bisa menyikapinya dengan baik, itu berarti ada kesempatan. Tapi ingat, yang tidak game itu urusan Allah. Makanya saya kalau bicara urusan sholat, saya tegas dan keras. Tapi kalau urusan mainan, ya, karena hidup bagi anak-anak adalah mainan, saudara, ya. Hidup bagi mereka mainan. Dan dunia mereka main. Itulah sebabnya kalau main, mereka nggak tahu waktu. Ya. Kalau mereka sudah senang belajar seperti main, ya main terus. Nggak ada istilah anak capek main. Kalau kita mah, lihatnya capek, ya kan. Karena hidup kita bukan main lagi. Jadi anak itu hidupnya memang mainan. Jadi jangan bermain-main dengan mainannya anak-anak. Itu bisa jadi masalah besar. Gitu. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah benar tembok Cina dibuat oleh Dzulkarnain? Ini butuh tafsir lain ya. Jadi saya tidak bisa menjawab realnya kayak apa, karena kalau saya membaca beberapa keterangan, memang tidak ada hubungannya begitu. Karena tembok yang dibuat oleh Dzulkarnain itu yang membelah, yang membatasi antara sebuah area dengan area lain. Kalau tembok Cina kan memang mengelilingi begitu, ya. Itu. Dan kedua, tembok yang dibuat oleh Dzulkarnain itu adalah mencegah bangsa Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu kalau dia keluar, ini akan menjadi tanda kiamat. Itu juga masih membutuhkan tafsir banyak. Ya, kalau saya banyak baca tafsir, memang masih ulama tafsir nggak sepakat siapa. Karena kita tidak bisa mengatakan bangsa Cina adalah Ya'juj Ma'juj, orang dia yang bikin tembok kok, gitu kan? Walaupun memang kalau fakta realnya hari ini, Cina adalah merupakan kekuatan yang bisa menyaingi Amerika. Amerika sekarang limbung gara-gara Cina, begitu. Makanya ketika Cina mau mengakuisisi perusahaan minyak Amerika ribut. Nah, tapi ternyata memang ya sekarang teknologi Cina luar biasa. Makanya Cina kayak Korea Utara, Rusia itu kan menjadi kekuatan pembanding begitu. Dan bukan hanya militernya kuat, ternyata ekonominya juga luar biasa. Ya, bangsa kita apa sih, orang dari dulu sampai sekarang namanya penitih, made in China. Dari zaman saya kecil, saudara, itu yang kecil itu made in China. Silat ini susah banget sih bikin penitih, apa nggak bisa kita? Kosnya sudah nggak ketemu. Ya. Itu cuman peniti doang lah, jangan kita bertanya. Sekarang Cina sudah bisa mampu bikin macam-macam. Laptop kita rata-rata buatannya kalau nggak Taiwan segala macam, ya itu bangsa-bangsa Cina juga. Jadi itu butuh tafsir yang lain tentang apakah betul Dzulkarnain. Tapi kalau malam ini saya mengatakan itu tidak, bukan itu yang dimaksud, karena membutuhkan banyak penjelasan yang lain. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang hamil? Apakah cukup mengganti puasa atau membayar fidyah? Sebenarnya ini pilihan. Kalau memang dia mampu mengganti dengan puasa, berpuasalah. Tapi kalau nggak mampu, maka bayar fidyah. Jadi bukan dua-duanya. Kenapa? Karena dalam banyak kasus, saudara dan saudari, dalam usia kandungan yang masih pernikahan 1 tahun, kemudian tahun berikutnya hamil, dan dalam masa subur biasanya, kemudian dia menyusui lalu hamil lagi, begitu, itu biasanya memang nggak sempat puasa berikutnya. Istri saya itu beruntun punya anak 5 sebenarnya, ya. Cuman meninggal itu di yang kedua, jadi dia nggak sempat puasa. Akhirnya bilang ya cukup fidyah, saudara. Jadi pilihan sebenarnya. Kalau memang mampu bayar puasa, tapi kalau tidak, fidyah. Karena pada dasarnya bagi wanita yang hamil, kemudian melahirkan dan menyusui, dia praktis 2 tahun gak punya waktu untuk bayar. Untuk bayar puasa loh ya. Kenapa? Karena 2 tahun harus menyusui. Menyusui kalau dia puasa, kasihan bayinya. Jadi dengan demikian, pilihannya, agama ini bukan untuk memberatkan, karena di dalam surat Al-Baqarah kan yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr.
walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah bermaksud dengan adanya mengganti fidyah dan sebagainya itu adalah untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Tapi kalau puasa juga, bayar fidyah juga, kasihan. Jadi pilihannya, kalau pertanyaan apa yang harus dilakukan, cukup bayar fidyah, nggak perlu puasa. Kemudian apa ukuran durhaka kepada orang tua? Ukurannya bukan beda pendapat. Yang dimaksud durhaka kepada orang tua itu adalah jika kita berbeda pendapat dalam urusan kebaikan. Contoh, orang tua memerintahkan kita sholat, kita tidak mau sholat, durhaka kita. Orang tua menyuruh kita untuk misalkan melakukan kebaikan yang disukai olehnya, karena kita tidak suka, kita tidak mau melakukan, itu bisa jadi durhaka, saudara. Tapi kalau beda pendapat dalam hal-hal yang sangat prinsip, di dalam surat Luqman kan sudah dikatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Mentaati orang tua yang mengajak maksiat itu dosa. Artinya menolak tidak taat sama ajakan orang tua yang maksiat itu adalah wajib. Menolak ya, berarti bukan durhaka. Ya. Namun durhaka itu baru bisa dikatakan durhaka wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau karena kita beda agama sama orang tua, lalu kita berperilaku kasar samanya, itu durhaka. Kenapa? Durhaka itu intinya sebenarnya karena kita tidak memenuhi perintah Allah tentang orang tua kita, itu durhaka. Orang tua mau beda agama, mau sama agama, itu wajib diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan karena orang tua kita beda agama, lalu dipanggil kita tidak mau menoleh. Itu dosa. Itu dosanya bukan kepada orang tua, sebenarnya kepada Allah. Jadi hubungan durhaka sebenarnya adalah ketika perintah Allah yang datang melalui orang tua terlanggar oleh kita, kita durhaka kepadanya. Tapi kalau justru kita melanggar perintah orang tua yang bertentangan dengan perintah Allah, bukan durhaka, itu ibadah namanya. Jadi beda, saudara. Jadi ukurannya bukan beda pendapat, tapi beda kebaikan, ya. Keukuran kebaikan yang menjadikan diridhoi atau tidaknya. Dan tentu ukurannya ini adalah kaidah yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapakah sebenarnya yang hadir ketika kita mimpi didatangi oleh orang yang kita kenal dekat, ya? Gak tahu sedekat apa, sedekat kulitkah, sedekat matakah, sedekat telinga. Kan karena telinga kan dekat tapi terasa jauh, saudara, ya. Kita susah ngeliat telinga kecuali pakai cermin, ya. Kalau hidung masih bisa kelihatan, ya. Kaki apalagi dekatnya. Saya tidak bisa menjawab ini pertanyaan siapa yang datang. Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena coba lain kali kalau itu datang tanya, ente sebenarnya siapa sih gitu ya. Waktu mimpi, ya. Nah, itu sebenarnya ente siapa sih begitu. Karena satu hal yang kita yakini, pasti dia bukan orang yang kita kenal, kan nggak mungkin orang lain itu datang malam-malam ke kita, kan nggak mungkin. Ya, pasti bukan dia. Berarti yang datang adalah makhluk lain. Nah, kalau makhluk lain itu siapa? Itu bisa dalam bahasa ada istilah bahasa korin, ya. Bahasa hadis itu kan setiap orang kita punya korin, punya teman, ya. Atau ada istilah mengatakan ada malaikat yang menemani kita, bisa jadi wallahu a'lam bishawab. Karena sebenarnya kita kan punya korin dari golongan iblis, jin, dan golongan malaikat. Kan kata Rasulullah, setiap dari kita kan selalu didampingi. Bisa jadi yang datang jin yang suka nemenin dia, ya, atau bisa jadi malaikat yang suka nemenin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi siapa yang sebenarnya mesti kita tanya dulu, ya. Jadi itu anjuran saya kepada Anda, kalau mimpi begitu, kali-kali ingat sebelum mimpi kita punya rencana. Kalau ketemu dia akan saya pegang, kamu sebenarnya siapa? Jujurlah kepadaku, ya. Kan? Karena biasa jadi karena punya harapan begitu, ya, harapan hadir dalam kenyataan, kok datangnya mimpi terus. Ya, makanya sampaikan dong, ungkapkan hasrat dan keinginan kita, ya. Kemudian apakah boleh, saudara, kita mendownload Al-Quran dalam HP? Boleh. Sekalipun kebawa ke dalam mandi, boleh. Karena begini, saudara, dalam bab tentang hadis tentang yang terlarang membawa catatan di dalam Quran itu kalau catatannya terbuka. Makanya para sahabat dulu kalau masuk kamar mandi, mohon maaf, itu sampai kepalan kalau dia dalam bentuk gulungan itu dimasukin ke mulut.
Jadi jangan sampai kumpulannya terbuka. Tapi kalau di handphone kan kalau nggak dibuka nggak keluar kan. Jadi sebenarnya nggak masalah. Dan apalagi jika handphone itu diletakkannya di dalam saku. Sebenarnya nggak ada masalah, saudara. Yang terlarang itu kalau dibuka di dekat kamar mandi, gitu, WC, di atas dinyalain lagi sambil dibunyiin. Nah, itu yang terlarang. Jadi sambil biar tenang menyalain. Jadi ingat, jadi itu lagi zikir plus apa gitu kan. Nah, itu benar, zikir plus itu namanya, plus buang air itu. Yang terlarang tuh itu, saudara. Tapi kalau adanya dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu tidak masalah. Makanya sahabat-sahabat dulu tuh kalau dia masuk kamar mandi bawa catatan Quran, karena di zaman Rasul kan belum ada Quran. Itu dia dimasukkan ke dalam mulut, kadang digulung begini, atau kalau enggak mungkin sekarang pakai kopiah ditutupin kopiah. Jadi itu yang dilarang seperti itu. Jadi boleh saudara pakai handphone ya, apalagi manfaatnya buat Anda seperti bisa baca Quran di perjalanan, alhamdulillah. Kemudian bersentuhan baju dengan baju bukan mahram, apakah batal wudunya? Tidak batal. Yang membatalkan wudu itu kalau bahasa Imam Syafi'i adalah kulit ketemu kulit ya. Dan kedua, kenapa? Iya. Oh, iya, iya. Ya, jadi gini saudara, makanya etika yang harus dilakukan, kayak tadi, disembunyikan. Sembunyikan itu berarti dengan, sama kalau Anda masuk kamar mandi, sama dengan masuk ke tempat yang dimana tidak boleh mengganggu. Jadi silent kan mesinnya. Mendingan pakai nada dering aja. Jangan dibunyikan dengan nada getar ya, pakai itu. Jadi anjurannya begitu. Karena tadi dilarang ke dalam kamar mandi bunyi-bunyian seperti itu, termasuk itu yang dilarang. Tetapi kalau dalam bentuk ya tadi bismillahirrahmanirrahim dari nada dering, sebenarnya itu boleh. Itu bagian dari syiar saudara ya. Itu bagian syiar. Jadi daripada misalkan kan kalau Anda lupa nyalain handphone, bunyinya Ayu Ting Ting lagi sholat, kan bingung ini kan. Alamat siapa lagi ditanyain kan. Tapi kalau lagi Allah Akbar, dalikal kita betul bismillahirrahmanirrahim, kan enak, itu masih nggak ganggu kan gitu. Itu masih lebih bagus. Itu ada fungsi syiarnya. Cuman fungsi syiar itu kan di tempat umum, bukan di kamar mandi. Syiar di kamar mandi itu bukan itu. Jadi dengan demikian yang perlu dibenahi adalah adabnya, adab membawa handphone, bukan handphonenya gitu loh, cara menggunakannya. Jadi begitu saudara ya. Itu berkaitan dengan masalah handphone tadi. Kemudian tadi bersentuhan yang membatalkan itu kalau menurut Imam Syafi'i adalah kulit dengan kulit. Itu pertama. Yang kedua, sentuhan yang menimbulkan ladzah, rasa nikmat. Ya. Sehingga dengan nikmatnya sentuhan itu mendorong bukan sholat, tapi syahwat. Nah, itu yang dilarang. Makanya kalau sentuhan kayak Aisyah pernah dicium oleh Rasulullah ketika habis wudhu, Rasulullah pernah mencium, itu tidak masalah. Ya. Yang salah itu adalah cium-ciuman. Itu membatalkan. Kalau mencium ya, itu tidak membatalkan. Karena Imam Syafi'i membuat batasan yang membatalkan adalah ladzah. Ya, kalau baju dengan baju, jangankan cuma baju dengan baju, celana dengan celananya batal banget. Nanti bawa baju nggak boleh ditempel-tempelin dong ya. Batal ente baju siapa. Jadi jangan sampai misalkan kayak santri gitu, habis nyuci karena nggak ada tempat ini jemuran, kecuali pas jemurannya umum. Baru kesenggol, ada baju ikhwan kesenggol. Lalu butuh lagi, kenapa? Kesenggol. Kenapa? Karena kalau mereka biasanya nyenggol bajunya, tahu ini baju siapa, itu deg-degan. Gitu kan. Nah, itu lain saudara. Itu batalnya bukan karena senggolan bajunya itu. Bayangan yang lain itu kan. Ya kan begitu, kalau waktu masih kita zaman-zaman masih nyantri begitu, itu dengar, ya ada si A aja tuh deg-degan saudara. Gitu, wah, subhanallah ya. Nah, itu zaman dulu saudara, karena kita biasa beda kan. Nah jadi pertanyaan berikutnya, siapakah yang membuat pelantara tawasul ya, itu kan bisa membatal. Tapi jadi gini saudara, Rasulullah pernah mengizinkan, dalam Sahih Bukhari bahkan mengatakan, jika makmum imam itu fasik sekalipun sebenarnya boleh kita bermakmum. Tapi yang kita makmumi bukan kefasikannya, tetapi adalah
sholat benernya. Itulah sebabnya kalau kita tahu imam kita salah, kita nggak boleh ngikutin kesalahannya. Bahkan kalau perlu kita bisa ngingetin. Contoh salah baca Quran, kita baca subhanallah. Jadi kalau imam yang kita makmumi itu kemudian melakukan tawasul sesudah sholat, itu urusan dia dengan Allah. Apakah membatalkan sholat kita? Tidak membatalkan. Cuman kalau ditanya apakah bisa merusak amalan sholat kita? Juga tidak. Karena Rasulullah mengatakan bahwa di dalam sebuah jamaah sholat pun pahala itu kembali kepada amalia masing-masing. Jadi enggak 20 orang pahalanya sama juga tidak, saudara. Itu sebabnya diizinkan di dalam kitab Sahih Bukhari kita bermakmum sama orang yang fasik sekalipun. Ya, selama dia masih beriman. Karena orang yang melakukan tawasul yang salah, karena tawasul kan juga tadi tidak diharamkan. Yang diharamkan tawasul dengan cara yang dibenarkan. Tawasul dengan Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, itu boleh. Tawasul dengan amal soleh, ya Allah tadi saya melakukan kebaikan, jika ini Engkau terima kabulkan doaku, itu boleh. Atau tawasul dengan melakukan meminta oleh orang lain berdoa, ya Allah saya tadi minta tolong sama si A untuk doakan saya, kabulkan doa saya dan doanya ya Allah, itu begitu. Jadi dengan demikian, kalau tawasul itu adalah sebuah kesalahan dan bisa merusak, itu adalah kategori fasik. Bermakmum sama orang yang fasik masih diizinkan. Itu dengan demikian, apakah merusak sholat kita? Tidak. Tetapi apakah mempengaruhi jamaah kita, nilai jamaah? Bisa jadi iya. Kenapa mempengaruhi nilai jamaah? Karena tadi kita saja sudah merasa nggak nyaman. Kita merasa gelisah karena, oh saya tadi sholat sama dia, kalau tahu gini saya nggak mau jamaah sama dia. Nah itu kan jadi merusak sendiri, saudara. Nah, jadi merusak nilai jamaah dia bisa jadi. Tapi kalau merusak sholatnya dia, ya insya Allah tidak. Apalagi membatalkan sah tidaknya, insya Allah tidak dikaitkan dengan masalah itu. Silakan. Jadi begini saudara dan saudari, dalam kategori iman, ya, fasik itu kan sebenarnya amalan fasik ketika dilakukan dia batal iman. Contoh, Rasul mengatakan tidaklah orang mukmin berzina kecuali imannya tidak ada. Fasiknya dia kan ketika baca tawasul, bukan saat Allahu Akbar. Makanya Rasulullah masih membolehkan. Kalau dibacanya bukan Allahu Akbar, tapi Allah nu agung, panggedena, itu nggak boleh. Itu fasiknya kebangetan. Karena nggak boleh pakai bahasa selain bahasa Quran. Allah ikang gede, begitu. Nah, itu nggak boleh, saudara. Jadi yang dilarang ikut ketika melakukan kefasikannya. Kayak tadi, nggak mungkin seorang beriman berzina ketika beriman. Pasti imannya sedang tidak ada. Berarti sebenarnya dia itu pada saat dia melakukan perzinaan imannya tidak ada, begitu. Yang kemudian tentang masalah tawasul membatalkan iman, ya, ini adalah salah satu penjelasan dalam salah satu pandangan. Tetapi kemudian bagi pandangan imam yang lain bisa jadi adalah perusak iman, bukan pembatal. Kenapa? Karena dia bentuk kesalahan. Nah, permasalahannya kenapa kesalahan ini terjadi adalah karena masalah keilmuan atau cara pandang yang berbeda. Itulah sebabnya kita tidak bisa menyebutkan dengan seperti tadi. Kalau saya menghukuminya dengan standar seperti hukuman yang diberikan Rasulullah kepada orang mukmin yang berzina adalah orang, itu kan amalan orang kafir sebenarnya. Bahkan kan zina bisa menyebabkan orang masuk neraka, saudara. Ya gitu. Nah, sama halnya dengan seperti itu. Ya. Iya. Ya kalau seperti itu sebenarnya yang paling bagus adalah kita tidak berjamaah dengan dia karena dia punya pandangan berbeda tentang kita. Tetapi kalau Anda pada waktu berjamaah tidak tahu posisi dia, Anda tidak bersalah.
Kalau sudah tahu, ya jangan diulang. Karena itu bisa merusak ibadah Anda sendiri. Karena Anda tahu itu orang yang kita yakini imannya salah. Itu kan sudah masalah akidah lebih panjang lebar lagi sebenarnya. Kalau NI itu sebenarnya masalahnya bukan masalah ini saudara, itu masalah cara mengaplikasikan nilai sebenarnya. Kalau dia syahadatnya masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebenarnya. Masih sama. Cuma dia punya pikiran kalau dia belum hijrah ke negaranya dianggap masih kita kufur. Ya bodoh saja kalau kita mau berjamaah dengan orang yang mengatakan kita kufur. Sama dengan orang yang menganggap kita ini masih najis, kayak orang LDI kan menganggap kita masih najis. Kita berjamaah dengan ya goblok saja kita. Kalau kita masih sholat dengannya, ya itu berarti kita merusak sholat diri kita sendiri. Karena pasti menimbulkan ketidaknyamanan, saudara. Jadi begitu. Jadi memang yang menjadi ukurannya adalah ketahuan, tahu tidaknya. Kalau kita sudah tahu dia salah, kayak tadi misalkan, sudah tahu itu sering kali melakukan yang kita tidak sukai, ya sesudah sholat, ya. Kalau orang mohon maaf kayak model LDI seperti itu kan memang sholatnya sih pasti yang dibaca dengan standar kita mungkin berbeda karena dia sudah menganggap kita kufur, menganggap kita. Tapi kan kalau orang yang tadi melakukan kefasikan tadi bisa jadi dia masih menganggap kita jamaah dengannya gitu. Jadi memang ada kondisi batin yang berbeda. Itulah sebabnya sikapnya juga dibedakan, saudara ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ini masih menyambung yang tadi soal mimpi, Ustadz. Iya. Rupanya disambung. Orang yang dekat saya itu kemudian meninggal dunia. 2 atau 3 hari kemudian pasti datang ke dalam mimpi saya dalam wujud sebenarnya dengan memberikan senyum. Pertanyaannya, siapakah mereka sebenarnya yang hadir dalam mimpi? Tadi sudah dijawab sebenarnya. Kemudian dari sahabat Abdul Wahid di Tasikmalaya, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu mana yang lebih didahulukan dalam soal sedekah antara orang tua dengan orang lain yang memang lebih perlu dibantu. Yang lain ditunda minggu depan ya. Ya, baik saudara dan saudari, ini tentang lanjutan tentang mimpi sesudah kematian. Memang yang jelas pasti dia adalah bukan orang yang sebenarnya. Kalau tidak sebenarnya siapa? Ada 2 kemungkinan tadi. Yang pertama adalah korin atau makhluk yang ditakdirkan oleh Allah menemaninya saat hidupnya. Karena bagaimanapun kan di dalam surat Qaf tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali ada Raqib dan Atid. Raqib Atid itu kan sebenarnya itu bukan nama malaikat, tapi nama kedudukan yang selalu mengawasi dan mengingatkan. Itu Raqib Atid. Siapa itu? Bisa juga malaikat-malaikat, ya. Dan juga ada yang suka menjerumuskan, yaitu makhluk seperti jin atau iblis begitu. Nah, di antara 2 ini siapa? Ada 2 kemungkinan. Kalau dia memang menginformasikan hal yang baik, bisa jadi adalah bagian dari malaikatnya Allah yang memang diizinkan oleh Allah menginformasikan, karena dia kan hidup bersama dengan orang itu sehingga dia diberikan kemampuan menduplikasi sepertinya. Jadi bisa jadi itu, saudara. Makanya kalau dia ngasih senyum, wallahu alam bisawab, apakah senyum itu tanda bahwa dia di sana bahagia atau memang senyum itu menandakan bahwa dia merasa nyesal kenapa waktu hidup kok nggak nyampein sesuatu kepada kita. Kalau saya baca kitab-kitab di dalam kisah 60 ulama salafus soleh, dalam buku kitab 60 ulama salafus soleh, saya sering kali membaca banyak ulama-ulama salafus soleh itu menjadikan mimpi ketemu orang-orang guru yang sudah meninggal sebagai sebuah alamat kebaikan. Jadi misalkan itu orang baik ya, lalu dia mimpi, dia gurunya sudah meninggal, dalam mimpinya dia lihat enak, dia akan jadikan sebagai hujah, oh guru saya baik, begitu. Itu kalau saya baca kitab 60 ulama-ulama salafus saleh, itu menjadikan mimpi sebagai burhan, sebagai isyarat tanda akan kehidupan dia sesudah kematiannya. Itu bisa jadi, kalau itu sebenarnya siapa, ya bisa jadi adalah makhluk Allah sekelas sejenis malaikat. Tapi siapa sebenarnya? Itu tadi, wallahu a'lam bishawab ya. Kecuali nanti kalau saya sudah meninggal, saya kasih kabar ya. Anda siapa itu ya. Tapi jangan lari tentu ya. Nah, jadi kemudian yang kedua, saudara ya. Mana yang lebih dahulu diberikan sedekah untuk siapa? Orang tua. Kalau kita baca Quran ya, Al-Baqarah 213 kalau tidak salah. Wa yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin.
sedekah yang terbaik adalah diberikan kepada orang tua. Apalagi orang tua itu membutuhkan. Bahkan yang dimaksud di dalam Quran bahwa kerabat ada semedal candi, ya, ada kan di dalam Quran itu ada tetangga dekat, tetangga jauh. Sebenarnya kalau saya baca teksnya, yang dimaksud tetangga dekat itu bukan tetangga samping rumah, saudara. Tetangga dekat adalah tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Karena di dalam surat Al-Baqarah tadi, lil walidaini wal akrobin. Jadi kalau di dalam satu gang, misalkan, ini ada 20 rumah, rumah paling ujung itu ada hubungan kekerabatan dengan kita, maka itu disebut tetangga dekat. Tapi walaupun tetangga kita di samping, walaupun samping rumah, itu tetap tetangga jauh. Jadi yang dimaksud tetangga dekat itu yang harus didahulukan kalau Anda berbagi, itu adalah yang ada hubungan darah. Jangan sampai, saudara, Anda bagi sini, bagian keluarga nggak dapat, ya kan? Kan kata Rasulullah, bersedekahlah walau dengan airnya doang. Anda bikin air tuh sepanci begitu. Satu ini, bagian sana udah habisan. Apa? Lo saudara juga gak ingat. Itu jadi batal, saudara. Kalau Anda mau bagi, mulai dari sana dulu. Satu, baru samping rumah. Jadi kalau siapakah yang mendapat prioritas disedekahi? Orang tua. Kedua, kerabat. Jadi kalau keduanya masih membutuhkan, jangan bagi yang lain. Kenapa? Kalau bagi yang lain itu banyak riaknya, lebih besar riaknya, saudara. Coba, Anda kasih orang tetangga Anda 100.000, dicium tangan, om baik om, sini pasti nurut. Ente kasih 1 juta sama ibu ente, nak kurang, ibu kan masih butuh yang lain. Nah, nak kok cuma 1 juta, 2 juta dong, tuh adekmu masih butuh. Nah, besoknya dikasih 10 juta. Alhamdulillah, jangan lupa ya, bulan depan kalau bisa ditambahin. Masih minta tambah, saudara, gitu. Tapi Anda ngasih 100.000, orang nggak akan minta lagi, tapi Anda selamanya akan dikenang. Itu sebabnya bersedekah yang terbaik adalah yang rianya sedikit, yang hampir tidak ada ria. Kalau Anda ngasih 100 sama adek, 100 perak, 100.000. Abang ngasih pelit amat, cuma 100.000. Saya kan masih dicela, saudara, 100.000. Dia bilang, udah tambah 500. Oh gitu dong bang, besoknya minta lagi. Kalau orang lain dikasih 50.000 aja, alhamdulillah, terima kasih om, baca Al-Fatihah. Kalau dibacain Fatihahnya bisa 50 kali, saudara. Karena kalau dikasih 1.000 aja Al-Fatihahnya sekali, kalau 20.000 20 kali. Jadi dia tahu besok-besok oh ngasih 30, saya 30 kali Al-Fatihah. Kenapa belum selesai? Masih doain bapak biar banyak sedekahnya. Begitu. Kalau kamu ade mah udah minta terima kasih, kadang lupa terima kasih sambil lari, ya kan? Itu sebabnya sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang hampir nihil ria. Makanya kenapa kata Rasulullah yang paling baik sedekah adalah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak teriak-teriak, gitu. Ya. Kan kebanyakan kita nggak perlu teriak-teriak ya, dikasih tahu kemana-mana. Nah, baik saudara dan saudari wan fillah rahimakumullah. Ini kaji kita malam hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kita semua, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala permudah kita dalam memahami hidayahnya. Mari kita akhiri kebersamaan kita dengan sama-sama bermunajat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rabb, ampunkan kami jika kebodohan kami menjadi sebab mudahnya kami melakukan kesalahan. Ampuni kami ya Allah jika kelemahan kami menjadi penyebab orang lain melakukan kesalahan atas kami. Ampunkan kami ya Allah dengan Engkau mudahkan kami mendapatkan hidayah-Mu. Ampunkan kami ya Allah dengan Engkau permudah kami mendapatkan kekuatan-Mu, kekuatan yang menjadikan kami mampu menjalankan segala perintah-Mu, kekuatan yang menjadikan kami mampu meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah, kekuatan yang menjadikan kami mampu berikhtiar semaksimal mungkin membaikkan diri-diri kami di hadapan-Mu. Ya Allah, terimalah segala kebaikan kami, karena hanya sesungguhnya hanya Engkau sajalah ya Allah yang mampu menerima dan membalas segala kebaikan. Ampuni pula ya Allah dosa dan kesalahan orang-orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang selama ini telah memberikan kebaikan kepada kami, orang-orang yang jadi wasilah suksesnya kami dalam kehidupan ini.
Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan sama membaca doa kibarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas kajian hadisnya. Terima kasih sahabat-sahabat. Insyaallah minggu datang kita berjumpa lagi di majelis yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.